Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Semoga semua di rumah sehat, senang dan bersemangat. Ya, siapa tahu ada yang di rumah juga punya hobi, kegiatan yang disukai, musik mungkin, bernyanyi, atau mungkin aktivitas yang lain. Nah, semoga Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah bisa memakai waktu yang ada untuk mengembangkan hobi dan talentanya. Nah, mari kita pagi hari ini bersama mau membaca, merenungkan sabda firman Tuhan. Kita mau baca dari Lukas 6. Kita baca dari Lukas 6 ayatnya yang ke-12 sampai ke-13. Kemudian kita lanjutkan ayatnya yang ke-17 sampai 19. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu bagian yang menarik, satu gambaran yang begitu memukau bagi saya ketika membaca bagian ini adalah ketika betapa orang banyak itu berusaha menjamah Yesus. Ya, saya membayangkan Yesus berdiri di sana, selesai mengajar, lalu orang datang berdesak-desakan satu dengan yang lain, bahkan berebut untuk bisa menyentuh, menjamah Yesus. Ya, saya jadi teringat kisah perempuan yang menjamah jubah Yesus dan dipulihkan. Nah, saudara-saudara, kenapa banyak orang demikian? Mengapa mereka bergumul, berdesak-desakan untuk bisa menjamah Yesus? Ya, karena ketika mereka mendengar ajaran Yesus, ketika mereka melihat rekan-rekannya didatangi oleh Yesus, disembuhkan dari sakit dan roh-roh yang mengganggu mereka, mereka melihat kuasa Allah memancar, mereka melihat kasih Bapa memancar dari Yesus, dari pribadi Yesus. Ketika Yesus berdiri, berkata-kata, berkarya di depan mereka, mereka melihat, oh, ada Allah memancar melalui orang ini. Dan semua orang tertarik. Yesus menjadi pribadi yang menarik dan memikat orang banyak karena dirinya memancarkan Allah. Nah, saudara-saudaraku, kenapa Yesus bisa memancarkan kuasa dan kasih Allah? Ya, ada satu kunci yang kita bisa temukan kalau kita memperhatikan bacaan ini. Ya, kita bisa tengok di dalam ayat yang ke-12. Ya, lihat apa yang dilakukan Yesus di sana. Ya, di ayat 12 dikatakan Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ya, dan ini yang luar biasa, semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Nah, saudara-saudaraku, Yesus berdoa, Yesus berkomunikasi secara intim dan erat dengan Allah. Yesus meluangkan, menghabiskan waktu untuk bersama dengan Allah. Ya, tidak heran ketika dia mengajar, ketika dia berkarya, orang melihat Allah terpancar melalui Yesus. Ya, sebab sebelum dia mengerjakan segala sesuatunya, dia ini sudah bersekutu. Ya, Yesus sudah janjian, sudah briefing, sudah pengarahan, bersepakat hati dulu dengan Allah, sehingga apa yang nanti dikatakan, apa yang dikerjakannya itu seturut dengan Allah, sehingga itu mengalirkan kuasa dan kasih Allah. Nah, saudara-saudaraku, bacaan ini menurut saya adalah sebuah rahasia pelayanan yang penuh kuasa.
Nah, bacaan ini dicatat bukan hanya untuk kita bisa melihat Yesus itu sebagai sosok pribadi yang luar biasa. Karena kalau kita perhatikan di tengah-tengah dua bagian ini ada kisah tentang pemanggilan 12 rasul. Ya, rasul artinya adalah dia yang diutus menyampaikan pesan. Jadi apa yang dilakukan Yesus di ayat 17 sampai ayat 19 ketika dia turun bukit, ketika dia mengajar, menyembuhkan orang, dan orang berduyun-duyun datang kepadanya, ini merupakan teladan yang diberikan bagi para rasul. Ini merupakan bagian yang menolong mereka untuk juga bisa melihat bagaimana pelayanan yang penuh kuasa, apa kuncinya. Dan kalau kita perhatikan nanti perjalanan berikutnya ketika murid-murid itu menjadi rasul-rasul yang memimpin jemaat, mereka pun demikian. Mereka pun bertekun di dalam doa, bertekun dalam relasinya dengan Allah. Dan ketika mereka mengajar, ketika mereka berkarya, mereka sungguh-sungguh juga memancarkan Allah. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, saya percaya Allah pun juga berkenan bagi kita untuk memiliki pelayanan yang penuh kuasa, memiliki pelayanan yang sungguh-sungguh memancarkan kasih Tuhan. Allah Yesus memanggil kita juga menjadi rasul-rasulnya, menjadi utusan-utusannya di abad ke-21 ini. Karena itu saudaraku, mari kita jawab panggilan Tuhan itu dengan mengikuti teladan Yesus, bertekun di dalam doa dan relasi dengan Allah, sehingga sungguh setiap orang yang berjumpa dengan kita dapat merasakan kuasa dan kasih Allah memancar dari kita, sehingga mereka pun datang, sehingga mereka pun rindu untuk menjamah Tuhan melalui kita. Kiranya Tuhan memberkati hari-hari kita, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mau main lagi ya.